Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat ya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, sambil menulis budget bulanan, kali ini saya akan membahas manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan jika kita melakukan budgeting. Budgeting akan membantu kita memprioritaskan pengeluaran dan memfokuskan uang pada hal-hal yang paling penting. Sebelum memulai budgeting untuk bulan Agustus ini, kita harus tahu dulu nih teman-teman manfaat dari budgeting. Yang pertama, keuangan lebih terorganisir. Jadi manfaat pertama dari budgeting adalah kita bisa mengendalikan uang yang dimiliki, sehingga kita bisa mengatur uang tersebut dengan tenang dan leluasa. Yang kedua, menekan pengeluaran. Dengan budgeting, kita bisa menekan pengeluaran dan memilah mana pengeluaran yang perlu dihemat, sehingga anggaran keuangan rumah tangga masih bisa dikendalikan. Lalu yang ketiga, tujuan keuangan lebih mudah tercapai. Jika kita berpegang teguh pada prinsip budgeting, maka kita bisa fokus pada tujuan keuangan yang sudah ditetapkan di awal dan lebih fokus mengalokasikan uang untuk menggapai impian kita. Dan manfaat yang terakhir nih teman-teman, pasti kita akan terhindar dari hutang. Jika kita bisa mengelola keuangan dengan baik, maka tidak mungkin kita tidak terhindar dari utang piutang. Baik, kita lanjut ke budgeting ya teman-teman. Seperti biasa, budgeting bulan Agustus ini saya buat menjadi 4 kolom, yaitu yang pertama kolom deskripsi, terus ada kolom untuk budget, lalu ada kolom untuk aktual atau realita, dan juga ada kolom balance atau keseimbangan. Nah, di kolom balance ini nanti ketika evaluasi pengeluaran kita isi dengan plus minus budget ya teman-teman. Lalu untuk pos pengeluarannya saya bagi juga ke dalam 3 bagian. Ada giving, saving, dan living. Saya letakkan budget giving dan saving menjadi yang paling pertama agar aman ya teman-teman. Kalau misalnya diletakkan terakhiran, takutnya nanti terlupa dan tidak tersisa. Hehehe. Oke, lanjut. Giving ini artinya memberi ya, teman-teman. Jadi, seberapapun gaji kita, usahakan kita selalu memisahkan harta kita untuk bersedekah atau berzakat. Setelah itu, ada budget untuk orang tua. Boleh diingat teman-teman, jangan jadikan ini beban, melainkan jadikan ini tanda bakti kita pada orang tua ya. Memberi kepada kedua orang tua juga termasuk birrul walidain teman-teman. Dan ini memang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nah, lanjut ke yang kedua teman-teman. Yang kedua ini adalah saving atau menyimpan. Jadi saving ini adalah dana yang tidak saya ganggu gugat ya teman-teman, kecuali dikeluarkan untuk tujuannya sendiri. Oke, untuk dana darurat saya budgetkan 100.000. Terus ini untuk pajak saya tabung 60.000. Lalu untuk servis di sini saya alokasikan untuk 2 motor ya teman-teman. Motor saya dan Pak suami. Jadi saya tabung 70.000. Dan terakhir untuk kesehatan 50.000. Lalu kita lanjut ke bagian living. Living ini artinya pengeluaran kita untuk bertahan hidup ya teman-teman. Jadi living ini saya bagi menjadi beberapa pos pengeluaran. Ada groceries atau kebutuhan rumah tangga seperti sabun, odol, sikat gigi, dan lain-lain. Di sini saya budgetkan 300.000
Terus meal plan atau rencana makan seperti budget sayur, lauk, buah yang akan dibeli selama 4 atau 5 minggu. Di sini saya batasi 200.000 per minggu ya teman-teman untuk meal plan. Lalu ada bensin 150.000 untuk saya dan 250.000 untuk suami. Kemudian fun atau weekly day out, jadi ini tiap minggu saya dan Pak Su wajib keluar ya teman-teman untuk ngedate. Dan saya batasi budgetnya 750.000. Nah, dari budget bensin 250.000 dan weekly day out 750.000 inilah menjadi pegangan suami teman-teman. Untuk sehari-hari suami bawa bekal makan siang ya teman-teman. Jadi pengeluaran pun lebih hemat. Untuk budget terakhir ini yaitu dana sosial, saya budgetkan 100.000 ya teman-teman. Kalau misalnya ada undangan nikah atau hajatan dan yang lainnya, atau misalnya ada sokongan untuk teman yang baru lahiran, saya keluarkan dari budget ini teman-teman. Baik, sepertinya cukup sampai di sini dulu ya. Tetap semangat mengelola keuangan teman-teman. Tidak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting konsisten. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Tunggu videoku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.